Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, salam sehat. Sebelum kita lanjutkan pertemuan ketiga pada semester kedua, tepatnya di semester ke-6, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Terima kasih. Nah, kita lanjutkan. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang dasar-dasar pemasaran. Pada dasarnya, pemasaran itu merupakan suatu proses tentang kemampuan menawarkan barang atau jasa dengan waktu, dengan harga, serta lokasi yang tepat. Ada dua orang ahli yang menyampaikan definisi atau pengertian dari pemasaran tersebut, yaitu Philip Kotler dan Taylor serta menurut David. Silakan Anda baca detailnya. Tapi kesimpulannya kita dari kedua pengertian tersebut, intinya pemasaran itu merupakan proses menciptakan komunikasi dan menyerahkan nilai yang bertujuan untuk memahami kebutuhan dan keinginan konsumen akan produk dan jasa yang akan kita tawarkan sehingga tercipta transaksi penjualan. Kemudian konsep pemasaran. Menurut Kotler dan Armstrong, pemasaran bersandar pada konsep inti sebagai berikut. Jadi konsep pemasaran tersebut akan efektif ketika satu, memenuhi kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Jadi kebutuhan itu adalah atau needs adalah sesuatu yang diperlukan oleh pelanggan dan harus dipenuhi. Keinginan adalah sebuah hasrat untuk memiliki sebuah barang atau jasa. Sementara permintaan adalah keinginan akan produk tertentu yang diikuti oleh daya beli atau kemampuan untuk membeli barang tersebut. Yang kedua, penawaran produk, pelayanan, dan pengalaman. Di sini berarti bahwa pelayanan di sini, penawaran adalah merupakan beberapa kombinasi suatu produk terkait dengan informasi dan yang ditawarkan oleh pasar untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan. Kemudian nilai pelanggan dan kepuasan, yaitu nilai pelanggan artinya adalah kombinasi secara mutu, jasa, dan harga. Jadi kombinasi perpaduan baik mulai produk itu sendiri, kemudian harga, kualitas, yang mencerminkan manfaat dan biaya dari produk yang kita akan beli. Kepuasan pelanggan artinya berarti adalah merupakan penilaian seseorang akan kinerja dari sebuah produk atau jasa. Pertukaran dan hubungan. Yang keempat adalah pertukaran dan hubungan adalah pertukaran berarti ketika seorang pelanggan mendapatkan sebuah barang berarti harus menyerahkan sejumlah uang. Nah, itu adalah terjadinya pada konsep pemasaran. Yang kelima, intinya adalah pasar atau market. Market di sini dalam pengertian bahwa adalah pasar adalah merupakan kumpulan semua pembeli. Jadi kumpulan semua pembeli ya, yang potensial. Artinya pembeli yang potensial itu adalah pembeli yang kemungkinan besar akan melakukan pembelian. Itu konsep dasar pemasaran. Kemudian proses pemasaran. Yang untuk mendapatkan hasil pemasaran yang sesuai dengan yang diinginkan oleh perusahaan, maka tahap yang pertama adalah melakukan pengenalan pasar. Pengenalan pasar adalah sebuah upaya untuk mengetahui jumlah, karakteristik, dan sifat sebuah pasar. Jadi di awal sudah saya sampaikan loh ya, bahwa pasar itu adalah tempat atau menawarkan produk dan jasa secara keseluruhan. Jadi beberapa teknik dan dapat membantu seseorang wirausaha atau pemasar dalam melakukan pengenalan pasar antara lain adalah mengelompokkan pasar atau yang sering kita kenal dengan segmentasi pasar. Jadi kita kelompok-kelompokkan siapa target pasar yang akan kita tuju. Misalnya kelompok dari banyak faktor, ada kelompok dari melalui dari usia, kemudian demografi, geografis, dan seterusnya. Masa peredaran barang dan jasa. Masa peredaran barang dan jasa pada dasarnya setiap barang, setiap produk itu akan mengalami apa yang disebut dengan daur usia produk. Nah, ada 4 tahapan pada dasarnya daur usia produk itu: tahap perkenalan, pertumbuhan, kematangan, dan penurunan. Pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas lebih detail. Kemudian analisa SWOT.
adalah sebuah analisa untuk mengukur atau mengetahui tingkat kekuatan, kelemahan, dan opportunity serta ancaman. Jadi ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang dalam perusahaan yaitu faktor kekuatan dan kelemahan. Faktor kekuatan misalnya kelebihan dari produk yang kita tawarkan, kualitas barang. Kelemahannya antara lain apa? Antara misalnya keanggaran atau budget untuk promosi kurang optimal, kurang mencukupi. Kemudian faktor eksternalnya adalah O dan T-nya, yaitu opportunity dan ancaman. Opportunity berarti adalah peluang, berarti antara lain adalah GNP, pertumbuhan ekonomi sebuah negara yang mengalami peningkatan, itu menjadi sebuah peluang untuk tumbuhnya kegiatan usaha secara menyeluruh. Ancaman berarti banyaknya pesaing yang kita hadapi di dalam memasarkan produk yang kita tawarkan tadi. Proses pemasaran selanjutnya dalam kegiatan pemasaran adalah menentukan strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah suatu cara yang digunakan untuk membuat dan menjual barang atau jasa yang sesuai dengan kondisi perusahaan dan pasar target atau selera konsumen yang dituju. Strategi pemasaran yang bisa dipilih dilakukan oleh perusahaan antara lain adalah menembus pasar. Menembus pasar tentu saja dengan tujuan adalah untuk misalnya memperkenalkan produk yang kita tawarkan dengan berbagai macam cara, misalnya menambah jumlah tenaga pemasar atau tenaga salesnya, kemudian menambah lokasi atau target pasar yang akan kita tuju, kita luaskan, kemudian meningkatkan periklanan, melakukan promosi yang lebih efektif lagi. Itu adalah salah satu upaya dalam menembus pasar. Kemudian mengembangkan pasar. Strategi di dalam mengembangkan pasar adalah dilakukan menyasar ke semua pembeli, ya, baik pembeli yang sudah mengenal produk yang kita tawarkan maupun calon pembeli baru. Mengembangkan produk berarti kita melakukan modifikasi, melakukan inovasi terhadap produk yang sudah ada. Kita kembangkan lebih menarik, lebih memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang keempat, melakukan diversifikasi, artinya adalah melakukan penganeka-ragaman jumlah barang yang kita hasilkan dengan desain yang lebih menarik, ya, sesuai dengan keinginan pasar. Menetapkan biaya murah, ini artinya adalah bahwa perusahaan atau si wirausaha berusaha menekan seminimal mungkin biaya bahan baku. Tapi bukan berarti mendapatkan barang yang kualitas yang lebih rendah, tidak. Tetapi misalnya dengan cara kita harus menghubungi ke petani langsung untuk mendapatkan barang bakunya, ke produsen langsung, ke sumbernya, sehingga mendapatkan harga yang lebih murah. Atau kita membelinya dalam jumlah yang cukup besar sehingga kita bisa menekan cost atau biaya yang diperlukan. Memfokuskan biaya pada pasar artinya dan melakukan diferensiasi. Berfokus pada biaya pasar artinya berarti kita dalam melakukan promosi harus menganggarkan yang cukup lumayan, cukup besar, karena demi menyasar target pasar yang kita tuju tadi. Melakukan diferensiasi, kita harus mampu menciptakan produk yang berbeda dari perusahaan pesaing kita. Berikutnya, proses penilaian adalah menentukan alat pemasaran. Alat pemasaran yang dimaksud di sini adalah bauran pemasaran. Bauran pemasaran atau yang sering kita kenal dengan marketing mix. Antara lain adalah produk, harga, lokasi, dan promosi. Jadi, keempat hal ini dilakukan kombinasi seefektif mungkin untuk melakukan target pasar atau omset penjualan yang kita tuju. Misalkan produk, kita harus membuat produk yang sesuai dengan keinginan konsumen, yang memiliki kualitas yang sesuai dengan mampu memuaskan kebutuhan konsumen. Harga, kita harus bisa memberikan harga yang terjangkau, harga yang bersaing. Kemudian lokasi, kita harus juga memperhitungkan, karena pertimbangan lokasi ini akan berpengaruh terhadap omset penjualan. Tentu saja ketika kita melakukan pemasaran, kita harus memilih lokasi yang cukup strategis. Promosi berarti kita melakukan atau mengkombinasikan menggunakan berbagai media promosi yang ada untuk menyasar seluruh konsumen yang kita sasar. Kemudian saluran distribusi. Saluran distribusi untuk produk barang dan jasa ada bermacam-macam tipe atau karakter.
Antara lain adalah langsung dari pabrik ke konsumen. Tentu saja ada yang bisa memberi contoh dari wirausaha langsung ke konsumen. Ya, misalnya seorang penjahit, nah, dia melakukan pekerjaannya langsung konsumennya datang ke tempatnya atau ke butik dan seterusnya, itu adalah pabrik langsung ke pelanggan. Jadi pabrik konsumen, pabrik pengecer pelanggan. Nah, tentu saja ini berarti seorang pelanggan atau konsumen untuk mendapatkan barang tersebut melalui pengecer terlebih dahulu dari pabrik, disalurkan ke pengecer, baru kita mendapatkan barang yang kita inginkan. Yang C, pabrik, pedagang besar, pengecer. Nanti masing-masing barang itu tadi ketika barang itu dipasarkan secara konvensional, secara umum pasti akan melewati ini tadi, pabrik, pengecer, pedagang besar, pengecer, sampai akhirnya pelanggan. Pelanggan mendapatkannya, pengecer di sini bisa ke warung, toko swalayan. Nah, itu adalah pengecer. Itu sistem distribusi untuk perdagangan konvensional. Saluran distribusi untuk barang industri juga demikian. Misalnya pabrik apa yang bisa menjadi pabrik tepung langsung ke industri kue. Nah, itulah berarti pabrik ke pemakai industri. Nah, Anda bisa memberikan contoh yang lainnya terkait dengan saluran distribusi yang pasti tergantung karakter dari barang yang kita akan tawarkan kepada konsumen tadi. Merumuskan rencana pemasalahan, masalah-masalah pokok yang digunakan untuk mengembangkan rencana pemasaran antara lain adalah target penjualan. Sudah pasti dalam kegiatan pemasaran target utamanya adalah meningkatkan omset penjualan. Karena itu berbagai macam strategi kita lakukan, strategi pemasaran, ya, baik menggunakan media yang sesuai dengan karakter barang yang akan kita jual, kemudian menyasar konsumen yang akan kita tuju, dan seterusnya. Kemudian anggaran pemasaran, kita tahu bersama bahwa kenyataannya memang untuk melakukan promosi barang yang akan kita tawarkan tadi memerlukan budget atau biaya yang relatif tinggi. Karena itu perusahaan atau wirausaha juga harus melakukan menyediakan dana khusus untuk melakukan kegiatan pemasaran. Alokasi marketing mix. Jadi marketing mix tadi kan meliputi produk, kemudian harga, kemudian promosi, ya, tempat. Nah, tentu saja untuk melakukan kesemuanya itu kita harus merencanakan secermat dan sejeli mungkin agar menghasilkan tujuan yang kita inginkan, yaitu target pasar target penjualan yang optimal. Penetapan harga tentu saja kita harus memperhitungkan beberapa hal, antara lain adalah salah satunya adalah perusahaan pesaing kita. Kita tidak bisa menetapkan price tinggi, ya, ketika perusahaan pesaing kita memberikan harga yang terjangkau. Karena itu kita juga harus mengikuti itu. Pada prinsipnya penetapan harga di sini tentu saja adalah kita perhitungkan seluruh biaya produksi ditambah dengan margin keuntungan yang kita inginkan. Kita menginginkan keuntungan seberapa besar. Nah, sekali lagi untuk menentukan margin keuntungan tadi kita harus juga melihat perusahaan pesaing kita. Jangan sampai kita menetapkan harga terlalu tinggi sehingga kita ditinggal oleh pelanggan kita. Alokasi anggaran pemasaran pada produk. Ini sama seperti dengan alokasi marketing tadi, yaitu kita menyediakan dana untuk kegiatan promosi, kemudian melakukan promosi lebih intens terkait dengan produk yang akan kita tawarkan. Selanjutnya, kalian kalau ada pertanyaan silahkan nanti WA ke nomor saya. Kalau ada yang belum jelas bisa tanya langsung via Wapri, dan seterusnya. Selanjutnya adalah Anda kerjakan latihan soalnya dan Anda kirim melalui link yang tertera. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.